di ke bawah diginiin sampai ngalingin bawahnya nggak kelihatan, bawahnya kelihatan, atasnya kagak kelihatan. Ini serba salah memang. Bayangin kalau segede begini, yang parah itu kenangan hidup. Kenapa? Hidupnya tinggal kenangan. Allahu ya Rabbi, ajari kami syukur atas semua nikmat tercurah pada kami, atas semua nikmat pada keluarga kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali dengan Terapi Kasih TV. Salam sehat, salam terapi kasih. Salam rezeki melimpah dari berbagai arah, berkah, berkah, dan berkah. Alhamdulillah, pada hari ini malam Jumat, temanya masih terapi kasih ya. Kalau kemarin motivasi dan pencerahan bagaimana terapi dan kasih sayang. Malam ini saya mau menyampaikan juga terapi dan kasih sayang. Cuma ini mulut pinginnya senyum-senyum saja ini dari tadi. Karena waktu kemarin saya membahas tentang kapur barus penyebab impoten. Kapur barus penyebab impoten. Hari ini saya mau membahas itu lagi, tapi bukan tentang kapur barus, nanti bosan kapur barus mulu ya. Bukan juga, tapi bukan lembah sahabat, bukan. Kita malam ini membahas yang kuatnya aja ya. Masa membahas yang lemah-lemah mulu? Jadi kalau dalam bahasa itu, mohon maaf ini untuk 17 tahun ke atas ya, dan sudah disetting di videonya ini 17 tahun ke atas. Bahwa kan ada pandangan hidup, ada pegangan hidup, ya. Jadi ada yang dipandang sudah hidup, tapi ada yang dipandang belum hidup, tapi kalau dipegang sudah baru hidup. Makanya disebut pegangan hidup, dipegang baru hidup. Yang parah lagi adalah apa coba yang parah? Yang parah itu kenangan hidup. Kenapa? Hidupnya tinggal kenangan. Jadi kalau usia 17, 18, 20, 30 ya, itu masih antara pandangan hidup. Nah, ini anak sekolah, anak yang masih SMA, anak yang apa? Ya. Baru bayangan hidup, dibayang-bayang aja udah hidup. Kalau udah beranjak ke dewasa tinggi lagi tuh usianya, baru tuh pandangan hidup. Dari bayangan hidup, pandangan hidup. Tapi kalau udah mulai 35, 45, 55, 50 itu pegangan hidup. Ya, bukan pandangan lagi. Pegangan hidup. Tapi kalau udah 60,
55, 60 banyak yang sudah kenangan hidupnya tinggal kenangan. Sebenarnya laki-laki itu mau 70, 90 juga kalau sehat normal. Yang bikin tidak normal itu karena ada faktor lain kesehatan, yaitu faktor fisik tadi, faktor kesehatan itu. Akhirnya jadi peredaran darah ke arah situnya itu jadi terganggu, atau belum apa-apa udah kesakitan, akhirnya jadi kenangan hidup. Saya sih sebenarnya ingin ketawa itu karena apa? Tadi beli ketimun, ada yang ketimun, kalau bahasa Jakartanya timun, kalau bahasa Indonesianya ketimun, kalau bahasa Sundanya bonteng. Jadi biasanya kan ketimun itu kan 20 cm, itu udah gede banget. 15 cm, 10 cm, sekilo sekitar ada yang 12 biji, 10 biji. Kok tahu sekilonya? Kita kan petani timun. Bukan. Kita pedagang timun, bukan. Kita biasa beli timun. Sekilo itu harganya macam-macam, ada yang 5.000, 6.000, tergantung yang jualnya. Ada juga yang 10.000, ada 12.000. Tergantung yang jualnya dan tergantung siapa yang datang belinya biasanya begitu. Kalau nggak tahu harga suka dimahalin. Itu pedagang sana, pedagang sini mah kagak. Jadi ketimun itu, timun ya, itu setengah kilonya itu kira-kira 5 atau 6. Ukuran normal ya, ukuran normal untuk makanan biasa. Kalau yang kecil-kecil itu biasanya buat makanan di rumah. Kalau yang ukurannya pecak lele atau apa itu namanya, cak ayam ya, nah, itu biasanya kurang lebih antara 5 ya, 5. Tapi hari ini saya dapat kiriman nih dari Bogor nih, luar biasa. Itu sekilonya cuma 3. Sekilonya cuma 3 itu. 3 biji. Ketimun, ya. Bukan ketimun suri. Kalau ketimun suri kan gemuk, pendek. Pendek, bongsor. Ketimun suri mah buat bulan puasa, bulan Ramadan. Kalau ini ketimun biasa, ketimun makan, yang biasa ada di pecel lele, pecel ayam, itu kan ukurannya paling setengah kilonya 4, 5, seneng lah gitu. Kalau sekilo sekitar 10, 8 biji. Nah ini saya dapat kiriman dari Bogor, ketimun 1 kilonya cuma 3. Mari kita bayangan hidup apa, kenangan hidup apa. Mari kita bayangkan kalau 1 kilo cuma 3, kira-kira sebesar apa? Kecil, panjang banget, gede, segede apa gitu kan. Nah ini orangnya timunnya sudah ada. Ada 3 tuh, 1. Ini bayangin aja, ini bawahnya, ini atasnya udah kagak muat nih di monitor tuh, bawahnya segini. Jadi kalau saya lelepin terlalu bawah, kalau saya angkat terlalu atas, jadi segini, kealingin wajah saya. Ini asli, dingin. Ini asli, bukan palsu, bukan bukan apa itu, bukan plastik. Yang kedua sama, gede banget, gede banget. Yang ketiga lebih gede lagi. Ternyata ini yang bikin setengah kilo sendiri.
Wah, berat. Halo. Eh, ini ketimun. Jadi kalau 3 itu segini nih. Jadi ini hati-hati. Hati-hati, berbahaya nih. Bisa disalahgunakan. Ini gede banget. Nggak muat di monitor. Kalau saya giniin bawahnya kelihatan, kalau saya giniin atasnya kagak kelihatan. Jatuh lagi. Pokoknya kalau buat mukul kentongan ini bisa. Ini asli dingin. Asli, bukan palsu. Saya juga baru. Mungkin bagi yang biasa melihat yang begini, yang segede ini, timunnya maksudnya biasa saja. Timunnya ya baru segini aja udah luar biasa. Apalagi yang segede. Kalau yang biasa melihat mah biasa saja. Tapi kalau yang tidak biasa melihat, luar biasa. Bagi saya luar biasa karena timun sebesar ini baru melihat. Mungkin bagi Anda yang sudah biasa, ibu-ibu sudah biasa megang timun segede gini. Ini bentuknya ada melengkung begini ya. Ini juga melengkung juga, saking udah kegedean kan ya. Kirain tadi mau itu apa? Terong, ternyata ketimun. Masya Allah. Ini yang luar biasa ini. Segini-gini. Masya Allah. Memang semua ciptaan Allah. Dan laki-laki juga diberi kekuatan di situ. Kenapa kuat? Dalam beberapa video sebelumnya saya jelaskan itu kekuatannya bukan karena kemudian berubah daging jadi tulang, bukan. Atau daging lembek jadi daging keras, bukan. Dagingnya sih segitu-gitu aja. Cuma kenapa bisa mengeras? Kenapa bisa mengencang? Karena itu faktor peredaran darah yang ke situ lancar. Makanya ada awalnya kan dari mata lari ke kepala, dari kepala ya, kemudian lari kemana-mana, ujung-ujungnya ke situ. Ke situ tembus semua, berpusat ke situ, kemudian berdiri dah. Nah begitu ceritanya. Kebetulan malam Jumat, jadi jangan sampai tidak tahu prosesnya, akhirnya itunya bermasalah terus aja dikotak-katik, dipompa lah, di apa lagi. Akhirnya bukannya malah bener, tapi jadi malah nggak bener, jadi nggak beneran nggak bener. Nah, jadi kalau mau diperbaiki adalah peredaran darah ke arah situnya yang dibetulin. Di mana nyangkutnya darah? Di mana problemnya? Darahnya tidak lancar. Ya. Faktor apa? Makanya ada faktor diabetes, ada faktor asam urat juga bisa pengaruh. Ya, bisa pengaruh. Bahkan penyakit yang kecil sekali seperti pilek aja, tapi pilek sekarang jadi penyakit gede ya. Dulu pilek itu penyakit kecil. Nah, itu pun cuma flu saja, kita tidak bisa, terganggu lah setidak-tidak. Karena dari fisik ke psikis, ke pikiran. Ada juga yang dari psikis ke fisik larinya. Macam-macam, ini penyakit itu memang begitu. Dari fisik ke psikis, karena tidak bangun-bangun, akhirnya psikologinya terganggu. Karena psikologinya terganggu, akhirnya tidak bangun-bangun, kan begitu. Jadi banyak faktor. Nanti kalau udah bicara psikis, nanti keharmonisan, cara bergaul, cara ngobrol, cara dan lain-lain, sampai jadi banyak teman-teman yang dulu berobat ke saya itu sampai saya suruh rekreasi, pergi ke mana gitu kan,
berdua aja, jangan dibawa anaknya, apalagi udah punya cucu, jangan. Berdua aja kayak pengantin baru, meskipun udah nenek-nenek sama kakek gitu ya, seakan-akan seolah-olah pengantin baru, karena ada nenek-nenek sama kakek-kakek juga jadi pengantin baru lagi. Nah kita mah seolah-olah pengantin baru. Itu biasanya timbul kembali hasrat dan minat, ya itu biasanya timbul kembali. Ya jangankan jalan-jalan baru melihat ketimun gede itu. Ini bisa menimbulkan hasrat dan minat. Jadi hati-hati ini kalau ditaruh di LP wanita ini bisa laku, bisa jadi rebutan. Karena di situ perempuan semua. Kenapa saya nggak nyontohkan di tempat kumpulan wanita lain? Ya karena di LP mungkin meskipun tidak salah semua, tapi kan tempat orang salah gitu. Pasti yang gini-gini jadi rebutan. Kalau pesantren mah meskipun wanita juga enggak, imannya kuat. Karena imannya kuat, imunnya jadi kuat. Sementara kalau di LP wanita kan namanya banyak orang salahnya di situ ya, dibanding orang yang benarnya ya. Jangankan imunnya, ya gara-gara imannya tidak kuat, akhirnya imunnya tidak kuat juga. Kok jadi ke imun segala gara-gara timun nih? Timun memang dikit lah, ya. Ketimun bahasa Indonesianya ketimun. Kalau yang gede lagi namanya ketimun suri. Kayak pepaya itu nggak menarik lagi untuk dilihat. Sama. Ya sama kan ketika ada ngelihat yang terlalu besar banget, akhirnya tidak menarik lagi. Tapi beda kalau melihat yang langsing begini. Besar, panjang, langsing. Kalau terlalu besar banget kayak ketimun suri, ya udah nggak nafsu lagi kadang-kadang. Makanya banyak ibu-ibu tuh dua takutnya. Pertama takut nggak dibilang cantik lagi, ya. Kenapa dibilang cantik? Kenapa nggak bilang cantik aja atau tidak jelek aja gitu? Ya karena ibu-ibu itu meskipun nggak cantik-cantik amat, pinginnya kan dibilangnya cantik ya. Jadi dibilang cantik. Kemudian takut dibilang gembrot. Itu dua. Kalau laki-laki beda. Kalau ibu-ibu itu takut dibilang nggak cantik, takut dibilang gemuk, ya. Dua ketakutan oleh para wanita itu. Mau wanita muda, mau wanita tua, hampir sama. Takut dibilang gemuk, takut dibilang nggak cantik, padahal emang nggak cantik gitu umpamanya gitu. Yang kedua gemuk, makanya banyak orang yang diet, yang nggak makan mati-matian akhirnya sakit, ya. Akibat perkembangan pesat, perkembangan ke pinggir, ke sebelah kiri dan ke sebelah kanan, perkembangannya pesat. Akhirnya takut dibilang nggak langsing, padahal gemuk gitu. Itu wanita itu takut kalau tidak cantik dan tidak langsing. Takut dibilang gemuk, itu nangis kalau dibilang gemuk, padahal gemuk. Laki-laki apa? Laki-laki itu cuma satu. Yang dia takut itu takut hilang. Apa? Takut menjadi kenangan hidup. Hidupnya tinggal kenangan. Nah itu laki-laki itu yang ditakutkan. Pandangan hidup oke. Pegangan hidup oke. Bayangan hidup oke. Nah laki-laki itu takutnya kenangan hidup. Hidupnya tinggal kenangan. Jadi kapan mau hidup lagi tidak tahu, karena sudah tinggal kenangan. Itu laki-laki itu takut kalau tidak perkasa. Makanya masih muda, kemudian suatu saat sakit. Waduh, udah gelisahnya bukan main. Udah kayak kehilangan, kalau barang udah nggak ada harganya barang. Tapi kalau yang itu kehilangan daya dan upaya, itu ketakutannya luar biasa. Itu laki-laki.
Laki-laki itu memang takutnya cuma itu aja. Mau dibilang jelek juga nggak apa-apa, laki-laki dibilang jelek, dibilang nggak ganteng, dibilang gemuk, dibilang kurus, dibilang apa nggak masalah. Yang penting kuat. Laki-laki itu kuat. Ya. Jadi ini temanya ngobrol malam Jumat ya, ngobrol malam Jumat. Terapi kasih, terapi pengobatan kasihnya kasih sayang. Subtemanya adalah ketimun. Di ke bawah diginiin sampai ngalingin, bawahnya nggak kelihatan, bawahnya kelihatan, atasnya kagak kelihatan. Ini serba salah memang. Bayangin kalau segede begini punya bapak gitu. Gimana celananya gitu. Pakai kain sarung aja, iya benar, pakai kain sarung aja malam Jumat ini. Ya, jadi yang diobatinnya adalah penyakitnya. Jangan dibalurin, malah pakai kepanasan, malah baal, malah bebal, malah apa kembas dan lain-lain. Bukan itunya yang diobatin, tapi yang diobatin itu penyakitnya. Tanya ke dokter, periksa di rumah sakit apa? Nah itu disakit. Jadi kalau yang diabetes, normalin dulu diabetesnya. Apa dinormalin pakai obat, apa pengobatan? Oh nggak ada obatnya? Ada. Semua penyakit itu ada obatnya, kecuali maut. Nah gitu. Ada, jangan bilang nggak ada. Ya. Jadi semua penyakit itu ada obatnya, kecuali maut. Sungguh pun ada beberapa penyakit yang belum ditemukan obatnya, tapi yang pasti ada obatnya. Sekarang penyakit flu yang sedang mewabah, flu-nya jadi flu berat gitu kan. Katanya belum ada obatnya, ada, cuma kita belum nemu. Ya, jadi semua penyakit itu ada obatnya. Mau obatnya herbal, mau kimia, mau apa, sebenarnya ada. Ya kalau ternyata yang obat kimia yang dibikin sama orang itu belum diketemukan, berarti sebenarnya obat herbalnya ada. Boleh jadi dengan memakan singkong kita bisa sembuh gitu kan. Contohnya begitu. Jadi semuanya penyakit itu ada obatnya. Kecuali maut. Ya, kalau maut nggak ada obatnya, itu urusan akan besar kalau diobatin maut, diobatin urusannya akan besar dengan malaikat. Jadi sahabat terapi kasih di mana saja berada, ini ngobrol-ngobrol malam Jumat ya, ngobrol-ngobrol malam Jumat sambil santai, sambil ini. Jadi ketakutan wanita itu ada di dua, tidak cantik dan takut dibilang gemuk. Itu. Tapi ketakutan laki-laki itu cuma satu. Dibilang tidak tampan, nggak apa-apa. Dibilang jelek, nggak apa-apa. Dibilang kurus nggak apa-apa, dibilang gemuk juga nggak apa-apa. Tapi jangan bilang tidak kuat. Ini yang ditakutkan laki-laki. Ya. Oleh karena itu, ini ketimun biasa. Nggak tahu, katanya ketimun Jepang, Bangkok, Hong Kong. Saya mau tanya nih ke teman-teman yang di Hong Kong. Kan banyak nih teman-teman terapi kasih yang di Hong Kong, di Taiwan, di mana. Emang ketimun segede begini? Jangan-jangan nggak pernah tahu lagi. Katanya di sini udah di ketimun Bangkok. Nggak tahu juga ya. Nah, mudah-mudahan kalau yang tahu silahkan komentar, nggak apa-apa. Saya sih baru, mungkin di sini juga banyak, cuma kebetulan aja saya tidak pernah berurusan dengan ketimun. Baru sekarang ini juga beli 1 kilo nitip ke teman. Nah, kebetulan saya senang makan timun. Belilah 1 kilo. Pas tadi dicari-cari, mana ketimunnya? Saya beli 1 kilo ketimun yang datang-datang. Tak taunya udah ada nih jugrug di meja dari tadi. Ini dari tadi juga ada, kirain terong. Pas dibuka plastiknya, Masya Allah, ini ketimun gede banget. Ini berbahaya ini. Kalau terong segede gini biasa, tapi kalau ketimun saya tuh
Baru tahu sekarang sampai segininya. Sama, aromanya sama, dinginnya sama kalau diginiin. Halo? Ya, iya. Ini ada ketimun gede banget. Aduh, Masya Allah. Jadi obatin. Kalau sakit, ya obatin. Ikhtiarnya diobatin. Pengobatannya bagaimana? Macam-macam. Nah, waktu yang kapur barus, orang terkena kapur barus akhirnya melemah itunya, saking seringnya melemah-lemah lagi, diobatin, tahu-tahunya kapur barusnya tidak pernah ketahuan penyebabnya, asbabnya. Akhirnya ya diobatin, salah satu diobatinnya ada cara pengobatannya di video saya yang kapur barus menimbulkan kebontan untuk tidurnya. Cari aja ya, kalau nggak nanti cari lagi di deskripsi. Iya begitu, yang penting diobatin kemana-mana juga. Ngobatinnya ya mau ke tukang urut, kalau mau ke dokter, mau ke tukang herbal, mau ke tukang bekam, gitu. Semua bagus, ya. Menurut saya semua bagus, dan itu adalah sarana ikhtiar kemanapun juga. Yang penting tidak melenceng dari akidah, kan begitu, ya, dari akidah. Kalau mencelenceng akidah itu ya nggak percaya lagi sama Allah. Sungguh pun dia berobatnya ke dokter, bisa jadi dia tidak melanggar akidah. Oleh karena itu sungguh pun kita apalagi ke dukun kan itu, sungguh pun kita berobat ke dokter atau berobat ke tabib sekalipun dan lain-lain, itu bisa melanggar akidah ketika dia percaya yakin yang menyembuhkan itu adalah dokter, percaya yakin yang menyembuhkan itu adalah obat. Tapi harusnya kita yakini bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu berobat kemana-mana aja boleh ikhtiar ya, tetapi yakin jangan sampai menukar akidah bahwa kesembuhan itu asbabnya oleh dokter, asbabnya oleh dibekam, asbabnya segala macam, tapi yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya ngobrol-ngobrol malam Jumat kita, makanya jangan khawatir. Selama kita masih hidup, penyakit apapun juga insya Allah ada obatnya. Sungguh pun katanya belum ditemukan, ya belum ditemukan siapa, tapi obatnya pasti ada. Ya, kadang-kadang memang obat itu ya macam-macam. Kadang-kadang ada yang karena memang obat yang sudah diproses kimia, ada yang obat yang masih asli dari herbal, dari tumbuhan, dari binatang, dari apa saja. Kalau memang itu nanti bisa mengobati, alhamdulillah. Tapi yang menyembuhkannya tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh pun minum air putih doang, ya. Kalau memang Allah mau sembuhkan, insya Allah Allah sembuhkan, kun fayakun, sembuh. Allahumma waras, kun fayakun, waras, kan begitu. Apalagi urusan laki-laki. Penyakit urusan laki-laki ini selalu ada orang mengatakan faktor usia, benar. Tetapi sebenarnya kenapa faktor usia? Karena boleh jadi usia makin sepuh, makin tua, makin ini ada beberapa penyakit. Sungguh pun tua, ya. Kalau memang tidak ada penyakit, rem darah ke arah sana lancar dan bagus, tidak ada penyakit dan lain-lain, 900 tahun aja ada yang punya anak lagi, nikah sama perawan atau nikah yang masih baru 20, 19 dan lain-lain, punya anak lagi. Di masa-masa subur perempuannya, laki-lakinya sudah 100 tahun umpamanya gitu ya, tapi masih kuat ya, jadi punya anak lagi. Itulah laki-laki. Jadi memang ketika Anda sekarang sudah gelisah dengan takut kenangan hidupnya tinggal kenangan, jangan digelisahin karena akan jadi faktor psikologis. Udah fisiknya sakit, psikologisnya nambah. Berobat ya. Kalau saya ngobatinnya ya pakai madu. Cari madu yang asli, yang benar-benar asli, cari madu, nanti dicampur dengan beberapa herbal. Nah, ada juga memang yang pesan khusus sekaligus untuk mengobati penyakitnya.
pesan madu terapi kasih. Nah, madu terapi kasih ini memang dirancang untuk khusus untuk laki-laki. Pertama untuk ngobatin beberapa penyakit, yang kedua memang untuk membuat laki-laki kembali menjadi perkasa. Itulah madu terapi kasih. Jadi bagi teman-teman yang mau ini pesan, silakan saja ke WA saya, di deskripsi ada WA saya. Pesan madu terapi kasih. Tapi ketika dicicipin kok rasa madunya berbeda ya dengan madu yang biasa. Karena memang sudah dicampur oleh ramuan-ramuan herbal alami tanpa efek samping, insya Allah. Jadi rasanya memang agak sedikit pahit, ada sedikit karena dicampur dengan herbal-herbal. Tapi insya Allah ini banyak mengatasi penyakit sekaligus banyak mengatasi keluhan-keluhan lelaki yang sudah tidak perkasa. Insya Allah dengan minum madu ini, madu terapi kasih ini, insya Allah kembali perkasa seperti anak muda. Ya, itu saja ya ngobrol-ngobrol kita, paling setengah jam ya, nggak sampai ya. Malam Jumat, mudah-mudahan malam Jumat ini penuh dengan manfaat, penuh dengan berkah, penuh dengan manfaatkan sebaik-baiknya. Ya. Kalau malam Jumat ini sunnah, ya malam lainnya jadikan wajib aja kan itu. Kalau memang Anda sudah kuat. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akan menyampaikan insya Allah setiap malam Jumat ngobrol-ngobrol indah di malam Jumat. Terima kasih. Salam terapi kasih, salam sehat, salam rezeki melimpah dari berbagai arah, berkah, berkah, dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.